sebesar 20% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas jasa, penjualan atau pengalihan saham. Tarif 20% dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang kedua, tarif PPh pasal 26 yang bersifat tidak final. Penghasilan wajib pajak luar negeri yang berubah status pemotongan PPh pasal 26 tidak bersifat final jika orang pribadi atau badan luar negeri yang menerima imbalan jasa atau kegiatan yang semula dipotong dengan tarif PPh pasal 26 berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima kantor pusat adalah pemotongan PPh pasal 26 tidak bersifat final jika penghasilan yang diterima kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia memiliki efektif dengan badan usaha tetap. Yang berikut kita masuk pada soal pencatatan atas transaksi PPh pasal 26 yang dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita masuk pada contoh soal. PT ABC, sebuah perusahaan di Indonesia, menggunakan jasa konsultasi dari Mr. John, seorang konsultan yang berdomisili di Amerika Serikat. Atas jasa konsultasi tersebut, PT ABC harus membayar sebesar 10.000 US dollar pada tanggal 15 April 2024. Tarif PPh pasal 26 yang berlaku adalah 20%. Diketahui di konsultasi 10.000 US dollar, tarif PPh pasal 26 20%. Perhitungan terutama PPh pasal 26 itu 10.000 US dollar dikali 20% sama dengan 2.000 US dollar. Dicatat di jurnal pencatat pada saat transaksi, yaitu pada saat PT ABC mengakui kewajiban atas konsultasi itu beban jasa konsultasi sebesar 10.000 US dollar per analisis kredit pada utang pajak penghasilan 2.000 US dollar di sisi kredit dan utang kepada Mr. John 8.000 US dollar di sisi kredit. 8.000 US dollar dapat dari 10.000 US dollar dikurangi 2.000 US dollar. Berikut kita masuk pada jurnal pencatatan pada saat pelunasan pembayaran fee dan pemotongan PPh pasal 26, yaitu utang kepada Mr. John sebesar 8.000 US dollar pada kas sebesar 8.000 US dollar. Berikut jurnal berikut yaitu utang pajak penghasilan PPh 26 itu 2.000 US dollar pada kas sebesar 2.000 US dollar. Dengan kesalahan ini, PT ABC telah melakukan pengakuan atas dugaan jasa konsultasi, pengakuan utang kepada Mr. John, pemotongan pasal PPh pasal 26 dan penyetoran pajak tersebut ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku next. Yang berikut kita masuk pada pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak barang yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau TKP. Pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dilakukan dikumpulkan sebagai perusahaan kena pajak. Namun beban pajak pertambahan nilai tersebut ditanggung oleh konsumen aktif. Yang berikut kita masuk pada pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas impor barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha. Pajak ini dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi sehingga pengusaha yang melakukan impor harus menyetorkan pajak pertambahan nilai tersebut. Yang berikut kita masuk pada pajak keluaran, yaitu adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha. Pajak ini dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi sehingga pengusaha yang melakukan penjualan harus menyetorkan pajak pertambahan nilai tersebut. Pencatatan atas transaksi pajak pertambahan nilai nilai pajak masukan dan keluaran. Pertama, pencatatan PPN masukan. Untuk pembelian tunai, jika perusahaan membeli barang secara tunai, maka PPN masukan segera dipungut atau dicatat. Contoh, PT ABC membeli barang waktu seharga 2 juta rupiah, ditambah PPN 11% sebesar Rp220.000. Jurnal
pada utang sebesar 2.240.000 di kredit. Yang kedua, pencatatan untuk PPN keluaran. Yang pertama, untuk penjualan tunai. Jika perusahaan menjual barang secara tunai, maka PPN keluaran segera dipungut atau dicatat. Contoh, PT ABC menjual produk seharga 3 juta rupiah, ditambah PPN 11% sebesar 330.000 rupiah. Jumlah PPN keluaran yang dicatat adalah penjualan 3 juta pada kredit dan PPN keluaran 330.000 pada kredit, PPN keluaran 330.000 di kredit dan kas sebesar 3.330.000 di debit. Yang kedua, untuk penjualan secara kredit. Jika perusahaan menjual barang secara kredit, maka PPN keluaran dicatat sebagai digital. Contoh, PT ABC menjual produk seharga 3 juta rupiah, ditambah PPN 11% sebesar 330.000 rupiah. Jumlah PPN keluaran yang dicatat adalah penjualan sebesar 3 juta di kredit dan PPN keluaran sebesar 330.000 di kredit pada piutang sebesar 3.330.000 di debit. Kita masuk ke bagian pajak penjualan barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang mewah dan bergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau usaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. PPNBM dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi perpajakan Undang-Undang HPP. PPNBM juga dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 05/PMK-010/2010. Next. Pencatatan atas transaksi pajak penjualan barang mewah. Contoh soal, PT Mewah Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan mobil mewah. Pada bulan Mei 2024, PT Mewah Sejahtera menjual 10 unit mobil dengan harga per unit 1.500.000, tidak termasuk PPNBM dan PPN. Berdasarkan pertumbuhan mobil tersebut, dikenakan PPNBM sebesar 20% dan PPN sebesar 11%. Hitungan pertama, jumlah PPNBM yang harus dibayar. Yang kedua, jumlah PPN yang harus dibayar. Tiga, total harga jual yang harus dibayar oleh pembeli. Yang pertama, menghitung PPNBM. PPNBM sama dengan harga jual kali tarif PPNBM. Harga jual per unit sebesar 1.500.000, tarif PPNBM sebesar 20%. PPNBM per unit 1.500.000 kali 20% sama dengan 300 juta. Jumlah PPNBM untuk 10 unit mobil sama dengan 10 kali 300 juta sama dengan 3 miliar. Yang kedua, menghitung PPN. PPN sama dengan harga jual tambah PPNBM kali tarif PPN. Harga jual per unit 1.500.000, PPNBM per unit sama dengan 300 juta. Harga kena PPN per unit sama dengan 1.500.000 tambah 300 juta sama dengan 1.800.000. Tarif PPN sama dengan 11%. PPN per unit sama dengan 1.800.000 kali 11% sama dengan 198 juta. Jumlah PPN untuk 10 unit mobil sama dengan 10 kali 198 juta sama dengan 1.980.000. Yang ketiga, menghitung total harga jual. Total harga jual yang harus dibayar oleh pembeli sama dengan harga jual tambah PPNBM tambah PPN. Harga jual per unit sama dengan 1.500.000, PPNBM per unit 300 juta, PPN per unit 198 juta. Total harga jual per unit sama dengan 1.500.000 tambah 300 juta tambah 198 juta sama dengan 1.998 juta. Jumlah total harga jual untuk 10 unit mobil sama dengan 10 kali 1.998 juta sama dengan 19.980 juta.
Mari saya bertanya tadi saya kamu datang ke PPH final. Untuk ini PPH final itu pasti punya ini karakteristik atau syarat begitu. Coba tolong disebutkan supaya PPH itu jadi final. Contohnya, jika BPN keluaran lebih besar daripada BPN masukan, maka PKP harus membayar kelebihan BPN keluaran. Namun jika BPN masukan lebih besar, maka PKP dapat mendapatkan kompensasi masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi pajak.
mobil dan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Mas, Aku Berian Aku jam tangan. Baik, jadi saya akan mengumpulkan dari materi yang hari ini. Yang pertama nilai PPN yang banyak penjualan barang mewah adalah dua jenis pajak yang sering digunakan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan. PPN adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa saat mereka diproduksi atau diimpor dan biasanya diteruskan ke konsumen akhir dalam bentuk harga tinggi. PPNBM di sisi lain adalah pajak yang dikenakan pada barang tertentu seperti mobil dan barang mewah lainnya, dan biasanya dikenakan pada saat pembelian barang tersebut. Kedua jenis pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan untuk mendanai berbagai program dan layanan